Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apa kabarnya? Saya percaya kita masih dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Dan pada ibadah pagi minggu ini adalah ibadah pagi terakhir kita di bulan Mei. Puji Tuhan, sepanjang bulan Mei kita selalu disertai, dipelihara oleh Tuhan kita. Dan pada pagi hari ini kita akan ibadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Namun sebelumnya kita akan membacakan panggilan berbakti dari Mazmur pasal 147 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Kita telah mendengarkan panggilan berbakti dan sebelum kita melakukan ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang pagi hari ini sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara virtual Bapak, ibadah yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang bulan Mei ini Bapak. Terima kasih atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus, rangkaian ibadah kami Bapak, Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak. Tuhan juga memberkati para pelayan-Mu hari ini mulai dari tim musik Bapak, WL, singer, kameraman Bapak, terus teman-teman sound system Bapak. Tuhan yang memberkati dan Tuhan juga memberkati Bapak Gembala yang menjelaskan firman-Mu pada pagi hari ini Bapak. Engkau pakai hamba-Mu untuk menjelaskan apa yang harus Engkau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sekarang kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Tiba Saatnya.
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh saudara Angan. Kepada Angan, kami persilakan. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memang memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prakhous, Nikador, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyaknya. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Namun sebelumnya, mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Nyanyi dan Bersoraklah. Yesusku, penyelamat, dan tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Biarlah semua
yang seperti Engkau. Setiap hari Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. kepada Bapak Gembala kami persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita semuanya dapat melewati bulan Mei ini sehingga kita dapat menjalaninya dengan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, dan kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Minggu terakhir di bulan Mei dengan tema sepanjang bulan ini adalah Roh Kudus menuntun kehidupan orang percaya. Dan pada pagi hari ini tema kita, Roh Kudus menuntun kepada kemenangan iman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami memiliki kepastian akan hidup yang kekal. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang bulan Mei ini. Sehingga kami dapat melewati dengan segala dinamika yang ada, dan kami percaya di balik itu semuanya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Bapa di surga, saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon pertolongan-Mu, berikanlah kepada kami hikmat dan kecakapan, agar kami mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita membaca nas firman Tuhan 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Rasul Paulus kepada Timotius anak rohaninya memberikan satu penjelasan berkaitan dengan tugas pelayanan yang dia kerjakan. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai pelayanannya. Dan saatnya, ini bagaikan nyanyian angsa. Angsa menjelang kematiannya selalu memberitahu pasangannya. Dan apa yang dikatakan Rasul Paulus ini menjadi satu peneguhan bagi Timotius yang sedang menggembalakan jemaat di kota Efesus. Satu peneguhan yang akan menolong Timotius untuk memandang pelayanannya, untuk menjalani pelayanannya. Bahwa di balik semua pergumulan hidup, di balik semua penata layanan di dalam jemaat, ada Roh Kudus yang menuntunnya. Sehingga oleh pertolongan Roh Kudus itu dia mampu melewati segala tantangan yang ada di dalam pelayanan penggembalaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan satu gambaran bahwa hidup yang dia jalani ini adalah hidup bagaikan sedang melaksanakan pertandingan iman. 2 Timotius pasal yang kedua, Rasul Paulus memberikan satu gambaran di ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Bahwa sebagai pelayan Kristus, sebagai jemaat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak pernah lepas dari satu mentalitas, dari sikap hidup, bagaikan prajurit yang sedang berjuang, yang tidak boleh memusingkan urusan pribadinya. Tujuannya adalah agar komandannya berkenan kepada dia. Tujuannya adalah dia menjadi bagian dari pasukan perang yang memenangkan pertempuran. Dia juga bagaikan seorang olahragawan. Seorang olahragawan yang mendisiplin dirinya untuk giat berlatih. Agar pada saat dia menjalankan perlombaan itu, dalam pertandingan itu, dia dapat mengerjakannya. Dan bahkan tidak boleh melanggar aturan. Disiplin, taat, dan dia akan menjadi seorang olahragawan yang pada akhirnya mengalami kemenangan. Bagaikan seorang petani yang dengan tekun mengupayakan ladangnya, sawahnya, apapun yang dia kerjakan, dia tidak pernah menyerah. Dengan tekun dia berjuang, dengan tekun dia menantikan hasilnya. Nah, itulah gambaran bahwa saya dan saudara ini sedang menjalankan satu pertandingan iman. Kapan mulainya? Saat saya dan saudara bertobat percaya Yesus. Saat kita lahir baru. Saat kita diselamatkan Tuhan. Karena kita tidak segera pulang ke surga, kita masih menjalani kehidupan di dunia ini. Waktunya masih misteri, tetapi tugas tanggung jawab kita adalah menjalankan kehidupan ini. Kehidupan yang sudah diselamatkan adalah kehidupan untuk memuliakan Tuhan. Kehidupan untuk berguna bagi sesama. Itulah sebabnya Roh Kudus yang menuntun saya dan saudara. Oleh firman-Nya yang tertulis Alkitab, oleh akal sehat kita yang kita gunakan, dan Roh Kudus yang menuntun langkah hidup saya dan saudara. Sehingga kita menjalankan tugas hidup ini menjadi pemenang. Roh Kudus menuntun kehidupan saya dan saudara untuk berkemenangan. Dalam situasi apapun saya dan saudara, dalam menjalankan tugas pelayanan, dalam menjalankan kehidupan ini, kita semuanya harus memiliki mentalitas yang Rasul Paulus gambarkan di pasal 2 di kitab 2 Timotius. Berani bagaikan prajurit, disiplin bagaikan olahragawan, tekun
tekun bagaikan petani. Pada saat saya dan saudara menjalani kehidupan ini dan secara langsung kita berhadapan dengan kehidupan ini, kan nggak mungkin kita bersembunyi dari kehidupan ini. Ada orang yang berkata, aku tidak mau menghadapi masalah, aku sembunyi dari kenyataan hidup ini. Tetapi tidak boleh bagi kita sebagai orang percaya. Kita harus berani menghadapi semua pergumulan hidup. Dan bahkan dari situlah kita berpengalaman dengan Allah. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan menuntun kita dan memberi kemenangan bagi saya dan saudara. Bapak, Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan peneguhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, pemberitahuan yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai dirinya, seorang pelayan Kristus yang baik dan setia. Seorang prajurit yang tidak lagi memusingkan urusannya pribadi. Seorang olahragawan yang dengan setia, yang dengan disiplin menjaga hidupnya. Dan bagaikan seorang petani yang tekun. Itulah Rasul Paulus gambarkan dirinya. Dan juga beri gambaran kepada Timotius. Dan kepada kita hari ini. Kita sebagai jemaat Tuhan, saya sebagai gembala jemaat. Inilah yang kita tiru dan kita teladani. Berdasarkan 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 7 berkaitan dengan Roh Kudus yang menuntun kehidupan Rasul Paulus. Apa saja yang kita bisa pelajari dari kehidupan Rasul Paulus sehingga kita mentaati Roh Kudus dan kita menjadi pemenang bahkan dalam kehidupan hari demi hari. Dan bahkan kemenangan yang lebih lagi adalah kemenangan iman. Apa saja yang bisa kita pelajari? Yang pertama, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ayat 6 berkata, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita perlu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian? Kematian itu misteri. Kadang kita dilarang berkata, menceritakan tentang kematian, membicarakan kematian karena dianggap tabu ya. Belum waktunya, jangan ngomong dulu katanya. Jadi nakut-nakutin saja. Tetapi di sisi lain, membicarakan kematian ini menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita sangkal. Waktunya memang misteri. Tetapi itu akan menuju kepada kepastian. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kita hari ini? Bahwa Rasul Paulus sendiri berkata bahwa saat kematianku sudah dekat. Memang pada waktu itu Rasul Paulus akan menghadapi hukuman. Eksekusi bagi dirinya. Tetapi ini menjadi satu contoh, menjadi satu gambaran dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Bukankah hidup ini bagaikan rumput yang pagi kelihatan segar, lalu siang menjadi lisut, lalu sore dibakar. Bukankah hidup ini bagaikan uap, menjadi satu gambaran yang jelas. Bukankah hidup ini sementara, bukankah kita ini bagaikan musafir di dunia ini, yang sedang menuju tanah surgawi. Bukankah kewarganegaraan kita ini adalah kewarganegaraan surgawi? Ini yang sering diberikan gambaran. Bukankah kita ini akan segera membongkar kemah kita di dunia karena kita sedang menantikan satu kota yang Allah sendiri sediakan bagi saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan diri menghadapi kematian, ini menjadikan saya dan saudara mempunyai orientasi pada kekekalan. Ini berbicara kepada orang yang sudah diselamatkan. Saya dan saudara yang sudah diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Kita sudah bertobat atas dosa. Kita sudah percaya mengaminkan Yesus mati bagi saya dan saudara. Seluruh dosa kita ditanggung oleh Dia. Sehingga kita sekarang hidup bagi Dia. Sehingga kita memiliki orientasi kepada kekekalan. Di dunia, ya memang kita menjalani kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa di dunia ini yang adalah sementara.
Simpanlah harta di sorga. Di bumi ngengat dan karat bisa merusak, menghancurkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu bukan berarti kita tidak bisa menikmati hidup di dunia ini. Tetapi yang menjadi perhatian adalah pada kekekalan. Jangan sampai kita terlena di dunia ini dan menganggap kita tidak akan pernah meninggal. Ya. Bahkan ada orang yang berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ketika kita mau belajar dari apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa saat kematianku sudah dekat. Itulah sebabnya orientasi kehidupan kita adalah hidup berkenan kepada Allah. 2 Timotius pasal 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Usahakanlah. Konteksnya apa? Di dalam rumah yang besar ada perkakas yang dibuat dari benda yang mulia, ada yang dibuat dari benda yang biasa, dari perabot rumah tangga itu. Dan kita digambarkan sebagai perabot yang terbuat dari bahan yang mulia. Bahkan digambarkan sebagai bahan yang tidak hancur oleh api. Karena terbuat dari emas yang semakin dimurnikan oleh api. Itulah sebabnya orientasi kita hidup berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika kita hidup berkenan di hadapan Allah, maka yang kita terima adalah segala sesuatu itu tidak akan bisa menghalangi kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita dan memberkati kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tetapi kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah, bahkan kita hidup sembrono dalam menjalani kehidupan ini, maka apapun yang kita upayakan, itu bagaikan pintu yang tertutup. Tidak ada berkat menyertainya. Di dalam perjanjian lama kita bisa melihat dari kehidupan Yusuf. Ketika Yusuf digoda oleh nyonya Potifar, apa yang dikatakan? Masakan aku mau berbuat jahat kepada Tuhan dengan menuruti keinginan nyonya Potifar. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud dalam perjalanan kehidupannya, Raja Daud. Ada pelanggaran, ada dosa, tetapi dia tetap menjaga hatinya. Sehingga dia dikatakan bahwa Daud hidup berkenan pada zamannya, berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini dan segala sesuatu apapun dalam kehidupan kita, selalu mencari perkenanan hati Tuhan. Ini berkenan enggak di hadapan Tuhan? Terlebih lagi kalau kita berorientasi pada kekekalan. Kita akan selalu membayangkan, bahkan kita selalu merindu-rindukan, Tuhan, kapan saatnya aku pulang, berada di rumah-Mu. Dan ini yang menjadikan orang percaya dengan mentalitas bahwa dia sedang berkemas-kemas dalam hidup ini. Berkemas-kemas menuju rumah Bapa. Memang belum terjadi, tapi dalam dirinya ditanamkan. Sehingga dia dalam menjalani hidup ini, dia menjalani dengan berbahagia. Dengan sukacita, tidak ada beban lagi. Tidak ada lagi dipusingkan oleh segala hal-hal duniawi ini. Memang kita masih hidup di dunia, tapi jangan sampai hal-hal duniawi akhirnya memusingkan kita dan menjadikan kita tidak percaya akan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, ketika kita dipusingkan dengan keadaan, akhirnya kita menjadi takut, menjadi khawatir yang berlebihan, akhirnya kita tidak berdaya. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ini satu mentalitas. Ini satu kerinduan
Ya memang kita tidak selalu membicarakan akhirnya orang jadi takut ya. Apalagi kepada keluarga kita selalu ngomong dikit-dikit mati dikit itu menjadi orang takut. Tapi dalam diri kita sendiri. Bahwa sebenarnya aku ini sedang mempersiapkan. Segala sesuatunya harus berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatunya harus diorientasikan pada Tuhan. Pada kekekalan. Sehingga apapun yang kita jalani di dunia yang sementara ini, itu adalah kebahagiaan, bahagia, bersyukur, berpengharapan, sukacita. Dan kalau sikap hidup seperti itu yang sedang kita peragakan, maka kita akan menjadi saluran berkat Tuhan. Kita akan menjadi satu kesaksian yang indah, yang cemerlang. Di tengah kesulitan hidup sekalipun, tetap memandang Tuhan yang menolong kehidupannya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, setelah segala sesuatu yang dia kerjakan bagi Tuhan Yesus Kristus, dengan membangun jemaat, memperlengkapi jemaat, mempersiapkan para pemimpin, ketika sudah dekat hari kematiannya, dia siap. Dan bahkan dengan satu keyakinan, bahwa sedang menanti mahkota kebenaran. Yang kedua, memaknai hidup sebagai pertandingan iman. Jadi saya dan saudara setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi orang Kristen lahir baru. Maka start perjalanan hidup saya dan saudara, itu kita maknai sebagai pertandingan iman. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Di pasal 2 tadi dijelaskan bahwa Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita ini harus memiliki mentalitas seorang olahragawan yang bertanding. Bertanding itu bukan asal bertanding. Misalkan seorang pelari ya tidak dia asal berlari, merusak yang lain, tidak seperti itu, atau ambil lintasan orang lain, atau keluar dari lintasan yang sudah ditetapkan. Kalau sebagai petinju dia tidak memukul sembarangan. Kalau dia sebagai pelayan Injil, dia tidak menjalani hidup dengan sembarangan, agar jangan sampai setelah dia memberitakan Injil, lalu dia dipandang rendah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah hidup yang kita jalani ini adalah pertandingan iman? 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12. Berjuanglah dalam perjuangan iman yang baik dan berpeganglah pada hidup yang kekal. Pada hidup kekal yang untuknya kamu dipanggil ketika kamu memberikan pengakuan yang baik di hadapan banyak saksi. Ini terjemahan dari ayat terbuka. Lebih jelas apa yang disampaikan. Berjuanglah dalam perjuangan iman yang baik dan berpeganglah pada hidup kekal yang untuknya kamu dipanggil ketika kamu memberikan pengakuan yang baik di hadapan banyak saksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, digambarkan kita sedang ikut lomba lari. Dalam lomba lari itu ada garis jalurnya, tidak boleh kita berlari siksak gitu sehingga mencelakakan pelari yang lainnya. Atau kita sengaja berbuat curang, tidak boleh. Atau kita cari jalan pintas juga tidak boleh. Ini menunjukkan apa? Bahwa saya dan saudara itu dalam memaknai hidup sebagai pertandingan iman, kita memiliki mentalitas sebagai seorang pemenang. Mentalitas seorang pemenang itu dia mengupayakan dirinya sebaik mungkin. Berlatih dengan disiplin. Dan pada saat bertanding, dia bertanding sesuai dengan aturan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita bertobat percaya Yesus, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi murid Yesus, kita menjadi jemaat Tuhan. Terus setia
sampai nanti Tuhan panggil. Jangan keluar, jangan meninggalkan Tuhan. Dalam segala tantangan kehidupan, tetap berdiri teguh pada iman kita. Dan inilah tantangannya. Makanya digambarkan sebagai pertandingan. Tidak boleh main-main, harus serius. Apalagi terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan, jangan main-main. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Kepada jalan yang disangka lurus yang ujungnya maut saja orang mau berjuang sedemikian hebatnya. Apalagi kita yang sudah tahu pasti bahwa jalan yang kita jalani ini adalah menuju kepada kekekalan bersama Tuhan Yesus. Seharusnya kita lebih serius lagi. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dalam iman kita sudah pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tidak segera pulang ke surga ini, maka kita masih hidup di dunia ini. Sehingga ketika kita masih hidup ini jangan main-main. Bahkan saking seriusnya itu digambar sedang pertandingan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi dijelaskan di kitab 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25, ini terjemahan dari ayat yang terbuka. Ya. Dia katakan bahwa kalau pertandingan di dunia saja, yang sering kita tonton di TV itu, seorang olahragawan itu bertanding sedemikian rupa untuk mendapat hadiah, mahkota, atau medali. Itu pertandingan di dunia. Apalagi kita untuk mendapatkan mahkota yang abadi. Betapa kita harus serius mengerjakannya dengan benar. Tidak boleh malas-malas. Tidak boleh menganggap sepele anugerah keselamatan. Harus menjalankan dengan penuh takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang berkualitas. Menjadi orang Kristen yang cemerlang kesaksiannya. Menjadi orang Kristen yang tahu kebenaran, hidup dalam kebenaran. Karena mentalitasnya sebagai seorang pemenang. Dalam perjalanan hidup ini apa saja bisa terjadi. Tetapi bagi seorang pemenang, dia tetap fokus pada tujuannya. Mendapatkan mahkota abadi. Yang terakhir, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Di ayat 7 masih. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tadi berjuang segiat-giatnya, berlatih segiat-giatnya, menjaga diri agar jangan sampai menyalahi aturan pertandingan itu, agar jangan sampai kita berbuat curang sehingga kita bisa dibatalkan kalau kita juara. Dan Rasul Paulus menjelaskan bahwa semua yang dia kerjakan pada saat hari kematiannya, dia bisa menyaksikan bahwa aku memelihara iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memelihara iman
Saya dan saudara memelihara iman, tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Dalam hidup ini, kadang-kadang dengan beratnya hidup, tantangan hidup, kesulitan hidup, kadang-kadang kita digodai untuk meninggalkan iman. Bukan itu saja, kadang-kadang ada penganiayaan. Kadang-kadang ada yang menuntut sampai kita harus rela mati. Tetapi bagi orang yang sudah tahu kebenaran, bagi orang yang sudah memandang bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu segala-galanya, dia tidak dipusingkan dengan hal seperti itu. Karena dia harus memelihara iman. Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang menjerat dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Ini dari ayat yang terbuka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita menanggalkan beban dan dosa, berarti kita benar-benar memaknai hidup sebagai orang yang merdeka, yang tidak dibelenggu oleh apapun. Bukankah saya dan saudara dalam mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini kan kita sudah bebas dari hal-hal kepercayaan yang lama. Jangan sampai kita masih pegang gitu ya, buang, tidak ada guna. Mungkin saudara dulu dianggap hebat ya, karena ada sesuatu yang menguasai hidup saudara dan saudara sayang gitu, dibuang ya. Tetapi setelah bertobat percaya Yesus, kita benar-benar merdeka. Sehingga kita harus menanggalkan beban, menanggalkan dosa. Sehingga itu semua yang merintangi sudah kita buang semua. Sehingga kita hidup ini ringan, bahagia. Tidak lagi bagaikan orang yang sedang memikul beban. Dia naik mobil pick up tapi dia tetap masih pikul beban itu, mobilnya jalan dia tetap pikul saja. Bukankah harusnya ditaruh dan dia duduk santai saja? Hidup merdeka tidak lagi dibelenggu oleh apapun, bahkan oleh roh ketakutan, roh kekhawatiran, apalagi banyak-banyak roh ya yang membuat kita tidak berdaya. Di dalam Yesus sudah cukup ya, tidak perlu yang lain. Sehingga kita bisa memelihara iman. Iman di dalam Yesus yang dimaksud itu ya. Bukan dipelihara iman yang lain ya. Ini ada cadangan Pak katanya ya. Nanti kalau yang utama ini enggak berdaya, ini ada cadangannya kata. Kalau mobil ini kalau bannya tiba-tiba bocor, ini ada ban cadangan. Bukan seperti itu, bukan iman yang seperti itu. Tapi iman di dalam Yesus. Ibrani 12 ayat 2 berkata, biarlah mata kita tertuju pada Yesus, Sang Pencipta dan penyempurna iman kita, yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, dalam perjuangan hidup yang berat, dalam perjalanan hidup yang kadang naik turun bagaikan sedang naik bukit turun lembah, bagaikan melewati lembah kekelaman, Mazmur 23. Tetapi kita punya Sang Gembala yang menuntun kita, yang menjaga kita dengan tongkat dan gadanya. Dan di dalam perjalanan hidup saya dan saudara, kita disuruh memandang pada Yesus. Semua yang terberat sudah Dia tanggung di atas kayu salib. Apa yang paling berat dalam hidup saya dan saudara? Dosa sudah Dia selesaikan. Mengapa kita harus memandang pada Yesus? Agar kita tidak tersesat. Karena tengok kanan kiri akhirnya tersesat. Pandang pada Yesus.
serahkan hidup pada Yesus dan iring salib Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus menuntun saya dan saudara. Itu bukan yang heboh-heboh gitu ya. Yang bukan bicara yang heboh-heboh gitu, enggak ya. Roh Kudus menuntun dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Dengan rohnya yang penuh dengan cinta kasih. Dengan rohnya yang sopan dan teratur. Yang tersusun rapi. Menuntun saya dan saudara untuk mengalami kemenangan iman. Sehingga dari setiap kebenaran ini kita bisa memiliki satu tekad. Jemaat Gloria Kayen. Serempak ya kita ya. Jemaat Gloria Kayen. Jemaat Gloria Kayen mentaati tuntunan Roh Kudus. Agar kami mengalami kemenangan iman. Seberat apapun kita sudah diberi contoh pandang pada salib Yesus. Seberat apapun kita harus sampai pada garis akhir. Seberat apapun kita harus tetap memelihara iman. Dan itulah tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan. Dan bagian kami adalah melakukannya dengan kesungguhan hati kami. Karena kami percaya di dalam pimpinan Roh Kudus kami akan mengalami kemenangan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas penjelasan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Amin. Luar biasa firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu yang berjudul Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Sungaimu jiwa
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, puji Tuhan, semua rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Dan doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Kepada Bapak Gembala, kami persilakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan penata layanan di bulan Mei. Kita bersyukur karena tim pelayanan Gereja Baptis Indonesia Gloria Kayen dengan penuh sukacita dan semangat melayani Tuhan. Pada minggu kelima pagi hari ini, penata layanan kita, MC tadi Saudara Berkat, singer Saudara Waldi dan Dewa, tim musik Saudara Hahang, puji Tuhan sudah mendapat kesempatan untuk berlibur ke Jogja dari Kalimantan Timur. Kemudian Saudara Rehan, Saudara Dirham, Saudara Agni, dan untuk penata layanan sound system dan perekaman Saudari Yuli Hia, Bapak Junari, Saudara Ade, dan Saudara Greg. Puji Tuhan, kita semuanya melayani dengan penuh sukacita, dan kiranya juga Bapak Ibu Saudara yang berbakti juga penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan. Pada bulan Mei, beberapa anggota gereja berulang tahun. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebaktian kita sudah selesai, dan mari kita menutup dalam doa dan sekaligus nanti mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Mei. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan untuk melayani Engkau dan berbakti bersama dengan jemaat-Mu. Kami percaya kami semuanya memuliakan Engkau dengan semangat, dengan sukacita, dan kami diberkati melalui kebaktian pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei. Bapak Heru Kuswanto, Saudara Fendi Wai, Saudara Maiman, Saudari Maisin, Ibu Ponco, Adik Angelin, Adik Maisa, Ibu Siti, Ibu Mumu, Ibu Lingling, Saudari Maiseri, Bapak Brian, Saudari Ayu Putri, Ibu Rini Heru, Adik Anya, Bapak Prio Prasetyo, Ibu Eni, Ibu Anggi, Saudari Frenti, Adik Davin, Saudara Beni, Ibu Endias, dan Adik Abel. Hamba-Mu mohon berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkatilah dengan kesehatan yang baik, umur yang bermakna, serta hidup yang dilimpahi oleh berkat dan pertolongan Tuhan. Menyerahkan masa depan hidup mereka, Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Tolonglah mereka supaya hidup penuh dengan sukacita karena berkat Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk penata layanan pada pagi hari ini. Kami semua yang melayani Engkau melalui kebaktian pada pagi hari ini, kami percaya Engkau memberkati kami. Bapa di surga, berkatilah seluruh warga Jemaat Gloria Kayen. Berkatilah dengan kesehatan, kekuatan, dengan hikmat dalam usaha dan pekerjaannya. Tuhan memberkati agar seluruh kehidupan kami ini memuliakan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan serta berguna bagi sesama. Kami mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di sorga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
saudara sekalian, jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan percayalah Tuhan beserta dan memberkati kita. Salam Maranatha.